Shalom teman-teman semua. Haleluya. Mari kita semua dimanapun kita berada hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya, kita mau bersyukur buat segala yang Tuhan berikan buat hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah nanti Tuhan, Kau boleh berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita tinggikan namanya. Woo! Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Hey! Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih setia-Mu. Haleluya.
sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, syukur. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya. Kami bersyukur. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hati. Ku tinggi
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Tiba saatnya Kau berkati kami dengan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, para pemuda-pemudi GBI Mojopahit yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Dimanapun kalian berada, kiranya kasih karunia Tuhan tetap di dalam kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyambut sedikit renungan firman Tuhan yang terdapat dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Mari kita simak sama-sama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, saya akan memberikan satu tema renungan pada hari ini, yaitu hidup dalam kekudusan. Nah, mungkin dari antara kita ada beberapa orang yang merasa alergi ya kalau dengar kata-kata kudus, kekudusan. Ya, tapi coba simak dulu renungan firman Tuhan pada hari ini supaya kita punya konsep paradigma yang benar tentang hidup dalam kekudusan, ya. Nah, mengapa kita mesti hidup dalam kekudusan? Ya, dasar firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, kalau kita terus baca di ayat yang ke-18 ke-19 dalam 1 Petrus pasal yang pertama, kita maka mengerti mengapa kita mesti hidup dalam kekudusan. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi mengapa kita mesti hidup dalam kekudusan? Yang pertama, kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia, hidup masa lalu kita, ya, manusia lama kita, bahwa kita dulunya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak memiliki kemuliaan Allah, ya, sehingga hidup kita itu menuju kepada kesia-siaan dalam kesia-siaan, ya, hidup kita tidak ada artinya karena hidup kita ada di dalam kesia-siaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ditebus ya, dari hidup yang sia-sia itu, kita ditebus bukan dengan perak, dengan emas, dengan usaha kita sendiri, bukan, tetapi dikatakan dengan darah yang mahal, yaitu siapa? Dengan darah Yesus Kristus sendiri yang mati di kayu salib. Jadi begitu berharganya ya karya Tuhan, penebusan Tuhan itu di dalam hidup kita semua. Di
Jadi jangan sia-siakan ya arti dari penebusan itu. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, maka kita beroleh keselamatan itu. Sebab itu mari gunakan hidup kita ini sebaik-baiknya. Ya, dalam 1 Petrus dikatakan, waspadalah, ya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas apa? Atas kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus karena kasih karunia Tuhan. Kita dapat hidup dalam kekudusan itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita sendiri yang aku mampu itu hidup kudus. Ya. Nah, ini konsep yang harus kita bangun Bapak sekalian, supaya kita tahu bahwa hidup dalam kekudusan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara hidup dalam kekudusan? Ya, setelah kita ditebus dari hidup yang sia-sia, kita masuk di dalam manusia yang baru. Bagaimana ya hidup dalam kekudusan itu? Nah, saya akan tambahkan di dalam ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Nah, ini penting ya, cara hidup dalam kekudusan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Nah, yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Dan yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini juga mengajar kepada kita supaya kita boleh mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup. Yang hidup itu artinya apa? Ya, kalau kita dulunya hidup dalam kesia-siaan, sekarang kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita punya hidup di dalam Tuhan. Ya, itulah hidup yang harus kita persembahkan, hidup di dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua, dikatakan bahwa yang kudus, ya, dan yang berkenan. Itu yang ketiga. Ya. Artinya apa? Setelah kita ditebus dari kesia-siaan itu, kita masuk di dalam manusia yang baru. Maka kita harus mempersembahkan hidup kita ini menjadi satu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ya, langkah-langkahnya di dalam ayat yang kedua, ya, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita tahu dunia ini semakin lama semakin tidak baik, banyak kejahatan, ya, banyak tipu daya, banyak hal-hal yang membuat kita terseret, ya, menuju kepada hal yang tidak baik, pada yang jahat. Tetapi mari kita pada saat ini, pemuda-pemudi GPI Mojopahit adalah pemuda yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga tahu ya mana kehidupan dunia ini, mana kehidupan di dalam kekudusan. Ya, nah, sebab itu setelah kita berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, pembaruan budi inilah ya paradigma ini harus kita benahi. Ya, kalau di dalam 1 Petrus dikatakan kita ini seringkali menuruti hawa nafsu, itu kenapa? Karena kita ini dikuasai, pikiran kita dikuasai, akal budi kita dikuasai. Pada waktu apa dikatakan? Pada waktu kebodohanmu. Ya, jadi berhati-hatilah. Ya, dalam pembaruan budi ini kita harus semakin hari semakin mengerti dan bisa membedakan mana yang disebut dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ada 3. Ya, yang satu apa yang baik, apa yang berkenan, ya, dan yang sempurna. Nah, tentu dalam hal ini pembaruan budi kita, ya, itu membawa kita kepada sesuatu yang baik, kemudian meningkat kepada yang berkenan, dan kita semua ingin kepada sesuatu yang sempurna di dalam Tuhan. Jadi hidup dalam kekudusan itu, ya, kita harus tahu pembaruan budi ini penting, karena pembaruan budi itu membuat kita hidup lebih baik, lebih berkenan, dan sempurna. Itu yang membuat hidup kita dapat di dalam kekudusan. Ya, jadi paradigmanya harus dirubah. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan mengidolakan dunia ini. Tetapi mari kita
menuju kepada kehendak Allah. Sehingga kita tahu, oh mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ya, kita semuanya tentu di dalam hidup dalam kekudusan ini melalui suatu proses. Ya, tidak bisa instan. Tetapi ingat firman Tuhan. Kita harus berubah. Ya, mulai dari hari ini kita harus ambil komitmen supaya kita mau berubah. Sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang membawa hidup kita selalu di dalam koridor kekudusan Allah. Ingat sekali lagi, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita sendiri. Sebab itu mari kita harus tahu apa kehendak Tuhan. Ya, dan yang penting tadi saya katakan, jangan ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Inginlah menjadi serupa dengan Kristus yang sudah menebus kita dari hidup yang sia-sia itu. Ya, gunakan hidup kita ini dengan baik. Ya, saya yakin dan percaya pengharapan kita dalam Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan senantiasa membawa kita hidup di dalam kekudusan. Ya, sebab itu mari pada hari ini ambil waktu sebentar, kita akan berdoa, dan saya rindu supaya kita meresapi firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita ambil waktu sebentar untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami bersyukur buat firman pada hari ini. Biar Tuhan firman ini jadi rema bagi setiap pemuda-pemudi GBI Mojopahit yang mendengarnya. Tuhan buka hati mereka, jamah Roh Kudus, supaya mereka punya komitmen dalam kehidupan mereka, supaya hidup di dalam kekudusan. Kami tahu Tuhan, kami beroleh kasih karunia Tuhan. Kami ditebus dengan darah yang mahal, supaya hidup kami yang sia-sia, kami dibawa kepada suatu rencana Tuhan, supaya hidup kami Tuhan menuju kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, biar Engkau melihat hati mereka satu persatu Tuhan. Biar mereka punya komitmen untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk melakukan pembaruan budi dari hari ke hari, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, bahkan yang sempurna. Itulah yang Kau rindukan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan berkat-Mu kepada kami semua yang boleh beribadah pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami semua dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya penyertaan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat dan disiplin. Sekarang nyanyikan kebesarannya.